Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah kewirausahaan akan membahas tentang waralaba. Waralaba dalam bahasa Inggris disebut dengan franchise, sedangkan menurut para ahli, waralaba itu adalah sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan, di mana sang pemilik brand memberikan suatu hak kepada individu atau perusahaan lain untuk melaksanakan sebuah bisnis dengan nama, merek, sistem prosedur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba terbagi menjadi dua. Yang pertama, waralaba asing. Jenis waralaba ini lebih banyak disukai karena sistem dan mekanismenya itu lebih jelas. Contohnya KFC. Jenis waralaba yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Waralaba ini menjadi salah satu pilihan dalam investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Contohnya, coklat klasik. Selanjutnya, karakteristik waralaba. Di sini karakteristik waralaba terbagi menjadi 6. Yang pertama, memiliki ciri khas atau keunggulan, keunikan suatu perusahaan yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Apabila seseorang hendak untuk mewaralabakan suatu usaha, pemilik seharusnya telah mempunyai pengalaman dan mampu mengatasi suatu kendala. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang dibuat secara tertulis. Pada bagian ini, calon pemberi waralaba wajib secara tertulis membuat standar pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat adalah mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan antara penerima waralaba dan pemberi waralaba secara kontinu atau secara terus-menerus. Yang keenam, hak kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan secara resmi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bisnis waralaba. Nah, seiring meningkatnya jiwa wirausaha, bisnis waralaba ini berkembang cukup pesat di Indonesia. Bisnis waralaba ini menjadi terobosan cepat untuk segera memiliki bisnis yang sukses. Salah satunya karena bisnis waralaba memang mempunyai banyak kelebihan dibanding bisnis lainnya. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa sebaik apapun sesuatu pasti ada plus dan minusnya. Seperti itu. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian-kerugian yang bisa kita dapat dari bisnis waralaba. Yang pertama adalah bisnis waralaba ini memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Maksudnya apa? Jadi, misal kita adalah pembisnis kecil, tapi di situ ketika kita mengikuti bisnis franchise, kita bisa mendapatkan jaringan bisnis yang luas karena bisnis waralaba, kebanyakan bisnis waralaba ini pasti mereka adalah pembisnis sukses yang brand-brandnya sudah terkenal luas seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua, kita tidak terlalu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis waralaba. Karena apa? Penjual waralaba di sana akan memberikan pelatihan yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi meskipun kita baru belajar bisnis, kita baru belajar bisnis langsung masuk ke waralaba. Di sana meskipun kita tidak terlalu ahli, tapi kita bisa menjalankannya dengan sukses karena nanti kita dibimbing oleh si pemilik franchise ini. Dan juga misal nanti ada karyawan-karyawan kita juga sudah ditanggung pelatihannya oleh si penjual waralaba ini. Seperti itu. Kemudian keuntungan yang ketiga,
pelaku bisnis waralaba memiliki peluang sukses yang lebih cepat daripada pelaku bisnis yang memulai usahanya dari nol. Nah, di sini bisa kita lihat kebanyakan bisnis franchise itu kebanyakan adalah pembisnis bisnis yang sukses gitu. Saya contohkan street boba. Nah, di situ street boba ini sudah dikenal luas. Mungkin orang Indonesia sudah akrab dengan street boba ini. Makanya ketika kita ingin franchise dari street boba ini, produk kita sudah tidak perlu kita perkenalkan lagi karena orang-orang sudah mengenal produk itu gitu. Itulah keuntungannya, karena kita tidak perlu memperkenalkan merek atau produk dari awal seperti biasanya kalau kita baru memulai bisnis gitu kan. Nah, kelebihan yang keempat ini, untuk jenis usaha dengan skala yang sama, kita hanya membutuhkan dana yang lebih kecil jika ikut bisnis waralaba daripada memulai usaha sendiri dari nol. Jadi perbandingannya itu, daripada kita memulai usaha dari nol dengan kita melakukan bisnis waralaba, jumlah jumlah dana yang harus dikeluarkan itu dengan kita mengikuti bisnis waralaba ini menjadi lebih sedikit. Salah satunya karena seperti yang tadi saya bilang, untuk promosi produk kita sudah tidak perlu promosi produk karena produk tersebut sudah terkenal luas gitu. Atau untuk promosi produk ini kita sudah dibantu oleh si pemilik waralaba, sehingga biaya promosi ini bisa kita minimalisir. Kemudian keuntungan yang kelima, bisnis waralaba seringkali telah memiliki reputasi dan citra yang mapan, manajemen dan praktik kerja yang terbukti, akses ke iklan nasional dan dukungan kerja serta secara berkelanjutan. Jadi ketika salah satu keuntungan lain yang didapat dari kita mengikuti bisnis waralaba ini, karena kebanyakan dari bisnis waralaba ini memiliki reputasi yang bagus gitu. Seperti contohnya saya tadi mencontohkan street boba. Di sana street boba sudah dikenal oleh banyak orang. Jadi ketika kita mengikuti bisnis waralaba ini, kita tidak perlu repot-repot untuk memperkenalkan produk apa yang kita perjualkan gitu. Kemudian teman-teman, itu adalah beberapa kelebihan-kelebihan yang kita dapat dari bisnis waralaba. Akan tetapi seperti tadi saya katakan bahwa meskipun ada kelebihan, tapi pasti juga ada kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kerugian dari bisnis franchise. Yang pertama, membeli waralaba berarti membuat perjanjian formal dengan pemilik waralaba. Perjanjian tersebut baik secara hukum maupun tata kelola finansial. Jadi ketika kita membeli bisnis waralaba, di sana kita melakukan perjanjian dengan si pemilik waralaba, sehingga kita ada di bawah pimpinan si pemilik ini gitu. Untuk apa-apanya kita harus mengikuti si pemimpin ini gitu. Kemudian kerugian yang kedua, perjanjian waralaba akan mendikte dan mengatur cara dan langkah kita dalam menjalankan bisnis. Jadi tidak akan ada banyak ruang untuk kita meningkatkan kreativitas kita dalam bisnis tersebut. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa membeli waralaba ini berarti kita melakukan perjanjian. Nah, perjanjian ini mengatur cara kita melakukan bisnis, cara kita menjualkan produk kita gitu. Sehingga ruang untuk kita memberikan hasil kreativitas kita itu sedikit gitu.
Kemudian kerugian yang ketiga, penjual waralaba biasanya akan memberikan batasan-batasan tentang di mana saja kita boleh menjual produk-produknya, jenis produk apa saja yang boleh kita jual, dan pemasok mana saja yang boleh kita gunakan. Sehingga gini, dalam bisnis waralaba itu kita diatur. Jadi kamu hanya boleh menjual produk ini gitu. Saya contoh tadi yang street boba, di sana semua outlet street boba di Indonesia menu yang dijualnya sama, harganya sama gitu. Jadi kita tidak bisa ikut campur tentang itu gitu, karena itu sudah ada dalam perjanjian gitu. Kemudian kerugian yang keempat, performa atau kinerja buruk dari pembeli waralaba lain juga akan menurunkan reputasi bisnis waralaba kita. Saya contohkan seperti ini. Misalnya si A dan si B, misalnya si A membeli waralaba, membeli suatu bisnis waralaba ini gitu, teh misalnya, dan kita juga membeli si waralaba teh ini. Kemudian si A ini performa atau kinerjanya itu buruk. Nah, kinerja buruk ini menjadikan produk teh ini namanya jadi buruk. Nah, jadi ini juga akan berdampak kepada produk kita gitu. Meskipun kerjaan kita, kinerja kita itu baik-baik saja, tapi dengan si A ini melakukan suatu kinerja yang buruk, ini akan berdampak kepada bisnis waralaba kita gitu. Kemudian kerugian yang kelima atau kerugian yang terakhir adalah kita tidak leluasa memilih supplier bahan yang menawarkan harga lebih murah, karena biasanya bahan produk disuplai oleh pemilik waralaba. Ya, jadi gini, bisnis waralaba itu biasanya langsung mereka menyediakan bahan-bahan produk. Jadi kita yang membeli bisnis waralaba, nanti ketika kita mau ngambil produk harus ngambil dari si pemilik waralaba ini. Kita tidak bisa mencari penjual lain yang lebih murah gitu, tidak bisa gitu. Itu adalah beberapa kerugian yang kita dapat dari bisnis waralaba. Sehingga setelah kita mengetahui beberapa kerugian dan keuntungan dari bisnis waralaba ini, kita bisa menimbang-nimbang lagi ketika ingin mengikuti bisnis waralaba gitu. Kemudian teman-teman, jika tadi saya menjelaskan tentang beberapa keuntungan dan kekurangan dari kita membeli bisnis waralaba, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memiliki atau mendirikan bisnis waralaba. Nah, di sini ada 5 cara inti menurut saya. Yang pertama adalah membuat konsep. Jadi sebelum kita membuka bisnis waralaba atau franchise, kita harus menyusun konsep serta model bisnis untuk usaha waralaba kita. Sebab salah satunya untuk menarik calon franchise kita dan sebagai ciri khas serta keunikan bisnis kita dengan yang lainnya gitu. Karenanya kita harus memikirkan matang-matang tentang konsepnya agar masyarakat dapat lebih mengenal bisnis waralaba kita itu gitu. Kemudian cara kedua adalah menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Nah, di sini dalam mendirikan bisnis waralaba kita harus menyusun SOP, terutama untuk jenis waralaba makanan atau minuman. Hal ini berguna untuk mempermudahkan para mitra dalam pengoperasional usahanya. Adanya SOP juga sebagai acuan dan penentu standar kualitas produk serta pelayanan bisnis kita. SOP ini membuat beberapa poin seperti terkait penyimpanan bahan baku, tata cara menyajikan, serta penanganan konsumen dan lain sebagainya. Seperti
seperti itu. Kemudian cara ketiga, kita harus mendaftarkan brand atau merek kita. Nah, di sana apabila merek atau brand kita itu telah terdaftar di Dirjen Hak Kelayakan Intelektual atau DHKI, maka kita akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, karena sekarang kan marak tindakan plagiat nama brand gitu. Makanya kita harus mendaftarkan nama brand kita agar mendapatkan perlindungan hukum itu. Kemudian manfaat lain dari kita mendaftarkan brand kita ke DHKI itu menjadikan orang lain tidak bisa dengan semena-mena menggunakan merek kita sembarangan gitu, kecuali sebelum kita izinkan, sebelum mendapat izin dari kita, dari pemilik brand tersebut gitu. Kemudian cara keempat adalah menyiapkan laporan keuangan. Nah, mendirikan usaha waralaba ini sangat memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui usaha tersebut berkembang. Jadi, seorang pengusaha atau kita ketika ingin mendirikan bisnis waralaba ini, kita wajib untuk memahami analisa laporan keuangan. Sebab hasil dari laporan keuangan tersebut akan membantu seorang pengusaha dalam mengambil keputusan terkait bisnis tersebut. Jadi sebelum kita mendirikan bisnis franchise ini, kita harus menghitung jumlah keuangan itu, cocok apa tidak. Kemudian yang terakhir, melakukan kajian kelayakan bisnis. Jadi kita mengkaji kembali terkait kelayakan bisnis usaha yang akan kita waralabakan, seperti dengan melakukan perhitungan mengenai lamanya modal agar dapat kembali saat usaha mulai beroperasi. Kemudian hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memperkirakan seberapa kuat produk yang kita jadikan bisnis waralaba tersebut agar bisnis ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang terlebih dahulu. Jangan gegabah, jangan terburu-buru seperti itu. Mungkin setelah ini akan diberikan beberapa contoh tentang bisnis waralaba atau bisnis franchise ini dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Saya bagian dari contoh waralaba. Jadi itu contohnya itu kan pertama ada surat perjanjian, kontraknya lah. Nah itu surat kontraknya itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu ada kesepakatan atau isi perjanjian, terus umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melakukan perkawinan. Lalu mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai waralaba, suatu kausa yang halal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Lalu berdasarkan pasal 5 PP 42/2007 perjanjian waralaba, surat perjanjian waralaba yang benar memiliki kriteria tertentu, yaitu memuat beberapa poin berikut ini. Yang pertama yaitu nama dan alamat para pihak, yakni saya dan teman kerja sama saya pada waralaba tersebut. Nah, yang kedua yakni jenis hak kekayaan intelektual. Jadi apa yang mau diinvestasikan itu, yaitu harta kita dan harta orang tersebut. Nah, yang ketiga adalah kegiatan usaha. Jadi penggabungan harta tersebut untuk dilakukannya sebuah pekerjaan atau ya diperdagangkan lah, entah itu dalam bentuk apapun. Lalu yang keempat adalah hak dan kewajiban para pihak. Nah, itu ada hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi, ada ketentuannya. Yang nomor 5 adalah bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan
pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Yang keenam adalah wilayah usaha. Jadi nanti kita mendirikan outlet ya kan, outlet yang ada di contoh di Semarang, di Surabaya, di Malang, di Jember, di Surakarta, di Magelang, seperti itu. Lalu jangka waktu perjanjian. Nah itu nanti ada jangka waktunya, entah 1 tahun 2 tahun. Kalau 1 tahun 2 tahun rugi ya puluhan tahun lah, paling enggak 10 tahun. Lalu yang ke-8 tata cara pembayaran imbalan. Nah nanti seperti perdagangan seperti biasanya ya, nanti untungnya dibagi dan lain sebagainya, dibagi rata. Terus yang ke-9 kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris. Nah, nanti kalau berjalan untuk berjalan lama, untuk sampai anak cucu itu nanti ada hak ahli warisnya juga. Yang ke-10 penyelesaian sengketa, dan yang ke-11 tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutasan perjanjian. Nah, jadi kalau contoh dari waralaba yang telah ada itu kayak Indomaret, Alfamaret, itu kita bisa pihak pusat itu mendirikan outlet-outlet di berbagai kota. Nah, kalau kita ingin memilikinya, kita itu membeli salah satu toko atau outlet yang ada di kota tersebut untuk menjadi hak kita. Itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.